pelayanannya gimana? Ya bagus lah. Kejam-kejam nggak? Enggak kan? Enggak. Ramah-ramah kan? Iya. Iya. Coba dibandingkan Amang, bandingkan pelayanan yang di Medan dengan yang di sini. Sama atau lebih baik di sini? Lebih baik di sini lah. Lebih baik di sini. Kita sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan, sekaligus praktek. Ini kita lengkapi dengan sarana prasarana. Iya. Kita punya mesin ada 5 buah. 5 mesin. 5 mesin. Wow. Selamat siang, saya Karabes Tanggang dari Berita TV. Saat ini kita ada di ruang yang terbaru, terobosan terbaru dari Pak Direktur Rumah Sakit Andi Arsunaga Dr. Iwan Hartono. Hari ini kita ada di ruang hemodialisa, sebuah ruang untuk melakukan proses cuci darah bagi para pasien yang mengalami masalah ginjal. Betul dokter ya? Ya, kita akan langsung ngobrol nih sama salah satu pasien yang sedang menjalani proses hemodialisa atau proses cuci darah. Ya. Ini lagi proses cuci darahnya, Bang ya? Iya. Nggak jam lagi, Bang? 2 jam. Isi pertama? Medium malau. Oh, sedih asal cuma itu. Oh, nah 3 lilin. Sudah berapa lama mengalami proses cuci darah ini? Ada 9 bulan. Berarti 9 bulan yang lalu lah didiagnosis harus melakukan hemodialisa ya. Berapa kali seminggu? 2 kali seminggu. Nah ini kan baru memang baru seminggu. Dari mana tahu ada hemodialisa di Samosir? Di telepon perawat. Di telepon perawat sini ya. Bahwa di sini sudah ada. Sebelumnya Amang kemana? Di Medan. Di Medan. Binakasi. Rumah sakit Binakasi. Iya. Cuci darah. Iya. Berarti balik lagi ke Samosir. 2 kali seminggu pulang pergi ke Medan untuk cuci darah. Berarti kalau Amang sekali pergi saja ke Medan cuci darah, berapalah habis uangnya? Sekitarnya lah ongkos. Kalau ini kan mungkin BPJS ya? Iya. Nah oke, BPJS lah cuci darah. Kalau biayanya berapa habis Amang? Nggak tahu lah, banyak. Kalau sekali ke Medan? Iya. Ada sekitar 1 juta 2 juta? Lebih. Bikinlah dulu 2 juta ya, pergi pulang ya. Karena harus menginap 1 malam kan? Karena habis cuci darah pasti belum bisa langsung jalan karena mungkin agak kurang fit ya. Nah, berarti kalau seminggu, 1 kali 2 juta, 1 minggu ada 2 kali cuci darah. Berarti habis sekitar 4 juta 1 minggu. Wow. Bagaimana perasaan Amang sekarang sudah ada cuci darah di Samosir, hemodialisa di Samosir? Gimana perasaannya Amang? Bagus lah. Bagus ya. Terbantu nggak Amang secara ekonomi, secara jarak, waktu? Terbantu Amang? Iya. Terbantu ya? Iya. Oh. Nah, jadi kalau Amang umurnya berapa sekarang? 73. 73? Iya. Oh. Nah, jadi apalah yang Amang rasakan setelah ini baru pertama cuci darah di sini atau sudah berapa kali?
Udah 3 kali nih. Berarti 3 kali cuci darah di sini ya? Iya, Sejak hari Senin dibuka ya? Iya. Nah, apa yang Amang rasakan? Coba kasih dulu kesaksian lah sama masyarakat di sini supaya punya rasa percaya, supaya tidak perlu lagi harus ke Medan, ke Siantar, di Samosir ada gitu. Silakan Amang. Apa yang Amang rasakan setelah ada ruang hemodialisa cuci darah di Samosir ini? Ya enak lah, enak. Enaknya? Enaknya, iya bisa cuci darah di Samosir. Nggak ada apa, Iya. nggak ada biaya. Nggak ada biaya, Iya. cuman jaraknya dekat ya. Iya. Nah, terus itu ya, Iya. cara biaya bisa ringan ya. Iya. Iya. Kemudian pelayanannya gimana? Pelayanan. Ini pelayanan para dokter juga perawat di sini. Ini bagus lah. Kejam-kejam nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ramah-ramah kan? Iya. Iya. Kok coba dibandingkan bandingkan pelayanan yang di Medan dengan yang di sini. Sama atau lebih baik di sini? Lebih baik di sini lah. Lebih baik di sini. Iya, Pak. Iya. Semua sudah ahli kan? Iya. Nggak ada yang yang masih bingung-bingung, tidak ada kan? Enggak. Begitu Amang datang langsung ditangani, Iya. langsung lakukan dengan baik. Iya. Oh, sekali proses cuci darah berapa lama ini Amang? 5 jam. 5 jam. Ada nggak bedanya antara alat ini dengan alat Amang di Medan seperti itu? Enggak. Tidak ada. Enggak. Sama. Sama. Setelah Amang cuci darah pertama di sini, apakah ada semacam kok nggak enak, kok nggak nyaman, kok jadi sakit gitu ada? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi kuat ya? Iya. Baik. Nah, ini Amang mungkin bisa harapan kepada pemerintah kabupaten untuk ruang hemodialisa ini ke depannya. Silakan. Iya, tunggulah. Iya. Pemerintah kabupaten biar apa dulu ini semua. Di apa Amang? Dibetulin. Dibetulin ya? Iya. Lebih ditingkatkan fasilitasnya ya. Iya. Tetapi dengan adanya pun saat ini sudah luar biasa Amang ya. Iya. Wow. Mungkin ucapan terima kasih lah Mang. Iya. Nah, sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kabupaten, apalagi sejak Pak Direktur di sini Iya. sudah melakukan fasilitasi ruang hemodialisa yang dulunya tidak pernah ada. Terima kasihlah kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati. Iya. Di sini Pak Direktur. Iya. Direktur rumah sakit. Ya, kalau kami mengomong ya baguslah pelayanan ini. Tidak ada lagi yang kurang. Tidak ada yang kurang. Iya. Iya. Terima kasihlah. Iya. Semoga semakin jaya ya rumah sakit ini ya. Iya, iya. Semakin jaya. Terima kasih Amang Melau. Iya. Terima kasih Amang Buru. Ya, Sehat udah. selalu Amang Buru dah. Udah. Semangat terus Amang Buru. Udah. Dah pasti sehat kalau kita bisa taat ini dengan anjuran dokternya ya. Udah. Ya Amang Buru ya, makasih Horas Amang Buru. Horas. Sehat Amang Buru dah. Udah. Nah. Barusan kita telah mengunjungi ruang hemodialisa Rumah Sakit Adrianus Sinaga, sebuah terobosan baru dari Pak Direktur Rumah Sakit Adrianus Sinaga. Adanya ruang hemodialisa yang memungkinkan orang Samosir, juga bukan orang Samosir, melakukan hemodialisa di Samosir dan tidak perlu harus keluar kota. Nah, kita akan langsung tanya ke Pak Direktur, apa fasilitas yang ada. Pak Direktur, ini kan sebuah terobosan baru ini Pak Direktur. Nah, kapan ini dimulai dan gimana ceritanya? Silakan. Terima kasih Pak Fernando. Untuk fasilitas dialisis, kita sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan Untuk membuka ini ya, untuk membuka ini dan sekaligus prakteknya ya. dan sekaligus praktek. Ini kita lengkapi dengan sarana prasarana. Iya. Kita punya mesin ada 5 buah, 5 mesin. 5 mesin. Wow. Satu untuk yang pasien normal, satu untuk yang pasien infeksius. Oh, 4 normal. Normal, satu untuk yang infeksius. Iya. Ini mesinnya harus kita bedakan. Iya. Terus kita juga ada dokter spesialis itu Dokter Saprijal Iya. selaku Ketua Pernepri Wilayah Sumut, Oh, itu langsung langsung ya. dan penanggung jawabnya Dokter Feldi, Iya. dan dokter pelaksananya Dokter Saud Sindaputar. Oh, iya. Dokter Sindaputar. Iya.
Terus didampingi dengan perawat-perawat kita, ada 3 orang perawat kita yang sudah terlatih. Ini sudah terlatih semua nih ya? Terlatih semua. Wow. Selama ini kita melakukan pelatihan. Berarti sudah sertifikat lah nih ya? Sudah sertifikat semua. Oh, semua yang bekerja di ruang unit dialisis ini sudah semua terlatih. Baik. Ada berapa orang yang sekarang bertugas standby di sini? Yang standby itu ada pendaftaran 1 orang, untuk perawat yang sudah terlatih itu ada 3 orang. Iya. Dan untuk dokter terlatih ada 1 orang. Ada 1 orang. Ada 1 ya. orang. Iya. Jadi setelah kita mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan, kita langsung komunikasi dengan yang punya mesin. Iya. Untuk melakukan operasional. Iya. Yang kita mulai tanggal 24 Oktober kemarin. Oh, sudah ada 1 minggu ya? Sudah 1 minggu. Baik. Kita melakukan iya. hemodialisa di Hadrian Sinaga ini. Iya. Sebelumnya kan kita sudah melakukan pendataan. Oh. Sebelumnya kita sudah melakukan pendataan terhadap masyarakat Samosir yang selama ini rutin melakukan hemodialisa di luar Samosir. Iya. Jadi setelah keluar izin, mereka kita undang, mereka kita informasikan bahwa di Rumah Sakit Umum Hadrian Sinaga sudah bisa melakukan hemodialisa cuci darah. Jadi mulai tanggal 24 kemarin sampai sekarang tanggal 31 sudah sekitar 8 orang ya, sudah sekitar 8 orang. 8 orang sudah melakukan ini ya. Nah, kalau shiftnya jam berapa buka sampai jam berapa nih? Kita mulai buka itu sekitar jam 8 pagi. Untuk melakukan hemodialisa itu di waktunya itu kurang lebih 5 jam. 5 jam. Jadi selesai dulu semua pasien itu dikerjakan, baru kita tutup. Berarti sekitar jam 12 baru selesai. Jam 1 jam 2 lah ya. Jam 1 jam 2 ya. Jam 1 jam 2 lah. Selesai. Baik. Nah, gimana sih pikiran Pak Direktur itu kok bisa punya ide membuat ruang dialisis di sini? Gimana ceritanya pertama-tama? Artinya kan era global sekarang kan terjadi peningkatan pasien gagal ginjal. Iya. Dan itu juga kita mendapat data di Samosir bahwa ada beberapa orang warga Samosir yang harus melakukan cuci darah. Iya. Dan itu kita dapat data sekitar 17 orang. Iya. Dan yang kita tahu selama ini melakukan cuci darah itu ada yang ke Medan, ada yang ke Siantar, ada yang ke Sidikala. Iya. Dan seperti kita tahu ini kan untuk cuci darah itu dilakukan rutin 2 kali seminggu. Iya. Dalam pelaksanaan cuci darah ini mereka sangat-sangat banyak hal yang mereka pikirkan. Iya, dari mulai waktu, tenaga, transportasi, baru belum lagi pembiayaan, harus nginap lagi. Betul. Memang banyak hal yang harus mereka siapkan dan belum tentu mereka mempunyai itu. Iya. Belum tentu mempunyai itu. Jadi dengan berdasarkan itulah kita mulai analisa. Kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan mesin alat ini ya. Baik, ini terobosan baru dari Pak Direktur lah ini cerita ini ya. Nah, Pak Direktur, bagaimana dengan pembiayaannya? Artinya, apakah seorang pasien wajib harus bayar atau bisa di-cover oleh BPJS atau JKN seperti itu? Terima kasih Pak Fernando. Setelah Kementerian Kesehatan mengeluarkan izin kita langsung melakukan kerjasama dengan BPJS. Setelah itu izin keluar dari BPJS, baru kita berani menyampaikan itu ke masyarakat. Iya. Jadi semua pembiayaan di rumah sakit ini terkait cuci darah dilakukan secara gratis. Gratis ya? Gratis bagi pasien yang tercover BPJS atau JKN ya? Ya. Baik. Ini juga sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa sebisa mungkin semua persoalan penyakit di Samosir ini, semua persoalan penyakit masyarakat Samosir sebisa mungkin bisa kita selesaikan di Rumah Sakit Umum Hadrian Sinaga. Baik, terkait itu apa sih selain daripada hemodialisis, apa sih yang sudah dilayani bagi beberapa khusus penyakit di Rumah Sakit Hadrian Sinaga ini? Yang pertama, selama kita bekerja di sini, kita selalu buat filosofi pelayanan kita itu layani dulu, baru administrasi. Jadi semua pasien-pasien di sini kita layani dulu.
baik pasien apapun yang datang berobat ke rumah sakit ini tidak pernah ada istilah kita tolak. Iya. Harus dilayani dengan segala permasalahannya. Iya, baik. Nah, baik secara administrasi maupun secara pembiayaan ada masalah, harus kita layani. Cari solusinya ya. Nah, di Poli ini ada berapa ruang spesialis yang sudah dibuka? Kalau dokter spesialis kita memang masih terbatas. Iya. Ya. Ada sekitar 10 spesialis. Ya, dokter penyakit jiwa, penyakit anak, penyakit dalam, jantung, paru, neurologi, THT, bedah, obgyn, gigi, radiologi, iya, dan patologi klinik. Iya. Wow. Ini sudah hampir setara rumah sakit kota ini ya. Masih lumayan ya. Memang kita di kampung ya dokter, tapi tidak kampungan ya. Siap. Lengkap peralatannya nih ya. Siap. Jadi juga ini sangat menunjang pariwisata Samosir kan? Siap. Iya. Kan karena kalau ada orang yang gagal ginjal, biasanya sangat ragu-ragu ke satu tempat wisata, akan cari tahu apakah ada tempat hemodialisis itu kan. Ternyata di Samosir sudah ada. Jadi bagi orang-orang yang penyakit hemodialisis atau penyakit gagal ginjal yang harus hemodialisis 2 kali seminggu, ya nggak masalah. Bisa berkunjung ke Samosir. Tidak lagi diskriminasi karena sudah dilayani. Kebetulan kan Samosir ini daerah pariwisata, ya, dan asal muasal orang Batak. Iya. Jadi buat semua orang Batak yang pingin pulang kampung ke Samosir atau berwisata ke Samosir, betul, dan punya penyakit gagal ginjal yang harus cuci darah rutin 2 kali seminggu, jangan takut dan jangan pernah ragu. Di Rumah Sakit Umum Hadranaut Sinaga kita sudah melayani pasien gagal ginjal. Jadi jangan pernah takut untuk berwisata ke Samosir, karena untuk masalah cuci darah masih bisa kita atasi di Rumah Sakit Umum Hadranaut Sinaga. Dan dilayani oleh petugas-petugas yang dilayani dengan petugas-petugas kita yang baik-baik, yang ramah-ramah dan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Dan sudah terlatih. Terampil dan punya sertifikat ya. Baik. Demikian tadi obrolan kita bersama Direktur Rumah Sakit Hadranaut Sinaga, Dr. Iwan Hartono, yang baru saja melakukan atau membuka pelayanan hemodialisis bagi pasien-pasien yang gagal ginjal. Ini merupakan sebuah terobosan baru dari sang direktur yang mempunyai misi layani dulu, administrasi kemudian. Artinya orang jangan takut ke rumah sakit karena tidak ada uang, jangan takut ke rumah sakit karena tidak ada BPJS, pasti akan ada solusi disampaikan oleh Pak Direktur. Nah, tentunya ini adalah moto dari Pak Bupati Samosir, bagaimana masyarakat Samosir untuk bisa sehat dan juga bisa kalau sudah sehat pasti tentunya bisa beraktivitas dan berkreativitas dalam kehidupannya. Saya berharap ini menjadi semangat yang baru bagi seluruh masyarakat Samosir dan juga para perantau untuk tidak takut ke Samosir, karena di Samosir sudah tercover pelayanan kesehatan yang luar biasa, tentunya dari Rumah Sakit Hadranaut Sinaga. Saya Fernandes Tanggang, Green Data TV. Horas. Horas.